Nah, di sini ini adalah tampilan awal proyeknya ya. Tampilan awal visual paradigm ketika baru dibuka. Nah, untuk membuat proses textual analysis, sampean pada awalnya ya harus membuat project terlebih dahulu ya, buat project terlebih dahulu. Jadi caranya dengan mengklik di sini di bagian toolbarnya ini ya, new di sini. Terus kemudian nanti diberi nama saja ya. Jadi saya ulang ya. Nah, di awal proyeknya seperti ini ya. Kalau misalkan sampean tampilannya seperti ini, kalau misalkan tampilannya seperti ini, maka taruh di tab project. Nah, ini tampilan awalnya. Di tab project itu ada new, open, save, dan seterusnya. Nah, yang kita butuhkan itu adalah new. New. Nah, kemudian di sini nanti kita berikan nama projectnya. Misalkan latihan proyek. Ya. Nah, seperti ini. Terus autornya itu ya sama isikan saja. Namanya adik-adik sekalian ya. Nah, isikan saja nama Anda ya. Nah, data type setnya ini pastikan sampean pakai yang UML ya. Nggak usah ActionScript, C#, dan lain-lain, pilih saja yang UML. Ya. Deskripsi ini boleh diisi ya, misalkan proyek pembuatan aplikasi manajemen kontak untuk PT XYZ. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Langsung klik create blank project, ya, klik create blank project. Nanti akan dibuatkan satu proyek baru. Ya. Nah, ini sudah dibuat proyeknya. Sampai bisa klik di diagram navigator. Ya, diagram navigator ini adalah diagram-diagram yang ada di UML ya, yang disupport oleh Visual Paradigm. Ya. Nah, kita nggak usah pedulikan yang lainnya. Ya. Nah, sementara kita hanya tertarik pada UML diagram. Nah, ini ada nih ya. Jadi ini diagram-diagram yang ada di Universal Modeling Language atau UML versi 2. Ya, mulai dari use case, kemudian class diagram, kemudian sequence diagram, ya, sequence diagram dan seterusnya. Oke, saya izin sebentar ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Bentar. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi di sini ini adalah diagram-diagram yang disupport oleh Visual Paradigm. Ya. Ada banyak macam diagram. Nah, kemarin seperti yang sudah saya bilang di pertemuan sebelumnya, diagram yang digunakan itu tergantung dengan metodologi desain yang sampean pakai. Ya. Karena kita ini membuat software yang metodologi desainnya adalah object oriented, ya, kita menggunakan object oriented design, maka nanti diagramnya, setnya yang diagram yang digunakan itu adalah UML diagram. Ya. Nah, di sini ada model explorer, ya, di model explorer. Bentar ya, agak lemot. Bentar. Di sini nanti ada yang namanya ini. Nah, ini requirements capturing ya. Requirements capturing. Nah, ini digunakan untuk kita mengambil ya atau menarik kesimpulan dari apa-apa yang dibutuhkan dalam project yang kita buat. Ya, requirement capturing. Jadi bagaimana kita menangkap tools-tools yang diperlukan yang bisa berguna bagi kita untuk membantu kita bagaimana caranya menangkap apa yang dimaksud oleh user ya, apa yang diinginkan oleh user. Nah, di sini kemarin seperti yang saya bilang ya, requirement capturing itu ada macam-macam caranya ya. Tetapi salah satunya yang paling enak itu adalah textual analysis, ya, textual analysis. Nah, kita coba buat di sini textual analysis baru, klik kanan di sini.
Terus kemudian new textual analysis. Nah, di sini ya, keluar textual analysis. Nah, kita ubah di sini misalkan deskripsi umum sistem. Nah, deskripsi umum sistem. Terus kemudian di sini, nah ini adalah tempatnya teks yang kita buat kemarin ya. Jadi di pertemuan sebelumnya saya minta adik-adik untuk mulai membuat ini ya, mulai membuat tekstual analisis ya, mulai membuat deskripsi sistem. Ya. Nah, deskripsi sistemnya nanti kalau sudah jadi, itu nanti ditaruh sini aja, copy paste di sini saja. Ya. Jadi sebagai contoh saya gunakan deskripsi sistem yang ada di PPT kemarin ya, tentang ini apa namanya? Kontak ya, aplikasi kontak. Oke. Nah, di sini ini kita paste saja di sini. Nah, nanti akan mendapatkan ini seolah-olah ini adalah deskripsi umum sistem yang akan kita buat ya. Nah, kalau ini cuma 1, 2, 3 paragraf ya memang saya buat demikian karena biar simple aja, biar untuk latihan ya. Tetapi nanti adik-adik ketika membuat ini apa namanya deskripsi sistem ya, itu usahakan dibuat sedetail mungkin. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan di dalam ceritanya. Ya. Jadi membuat deskripsi sistem itu adalah seolah-olah ketika sampean ditanya mau sampean membuat sistem apa di sana ya. Apa sih sistem seperti apa sih yang sampean buat ya. Seperti apa sistem yang sampean buat, manfaatnya apa? Siapa aja penggunanya ya. Jadi sampean menceritakan sejelas-jelasnya tentang software seperti apa yang akan sampean buat. Nah, ini pada contoh ini ya, kemarin ini sama dengan yang di PowerPoint yang sudah saya share di LMS. Pada proyek ini akan dirancang dan dibangun sebuah aplikasi yang berguna untuk menyimpan dan memelihara data kontak karyawan pada PT XYZ. Nah, pada kalimat ini sudah memuat kegunaan umum aplikasi dan kliennya siapa. Ya. Aplikasi dibuat berbasis web sehingga hanya dapat diakses oleh karyawan yang berada dalam jaringan internet kantor. Nah, pada kalimat ini sudah memuat platformnya. Ya. Pengguna aplikasi tersebut nantinya terdiri dari administrator dan staf. Nah, di kalimat ini sudah disebutkan aktor-aktornya. Administrator adalah pengguna yang memiliki hak akses ke seluruh fitur, sedangkan staf adalah pengguna yang hak aksesnya lebih terbatas ya. Ini kalimatnya salah ya. Pengguna dengan hak akses ya. Sedangkan staf adalah pengguna dengan hak akses yang lebih terbatas, ya, yaitu tidak bisa mengubah-ubah data kontak. Nah, di sini sudah di dua kalimat ini sudah menampilkan penjelasan mengenai siapa itu administrator dan siapa itu staf. Ya. Kemudian di paragraf berikutnya, administrator dapat menambahkan kontak baru dan juga mengubah maupun memperbarui kontak tersebut kemudian. Nah, itu ketemu dia use case ya, dia dua use case ya. Jadi dua kegunaan aplikasinya, dua fitur ya yang jelas yang ada di aplikasinya. Jadi aplikasinya nanti harus mampu digunakan untuk menambah kontak baru dan juga mengubah atau memperbarui kontak ya, mengubah atau memperbarui kontak tersebut kemudian. Berarti ketika kontaknya sudah ada, dia bisa diedit ya. Kontak itu maksudnya nama, alamat ya, kemudian nomor telepon itu loh ya, kontak di sini ya, kontak seperti di HP begitu ya. Apabila diperlukan, maka administrator juga dapat menghapus data kontak dari sistem. Nah, ini ketemu lagi administrator, dia bisa delete ya. Dengan catatan, untuk mengubah dan menghapus kontak, administrator harus terlebih dahulu menampilkan detail kontak tersebut. Nah, jadi ada lagi, aplikasi harus bisa nampilin detail kontak ya. Nah, dari deskripsi sistem ini cukup jelas kan, bahwasanya kita ini mau buat apa? Mau buat aplikasi. Aplikasinya apa? Aplikasi yang dipakai buat nyimpen informasi kontak ya, kontaknya karyawan ya, supaya bisa aplikasi ini nanti supaya kalau ada karyawan yang pengen nyari kontaknya siapa itu dia bisa buka aplikasi ini kemudian lewat apa namanya jaringan internetnya kantor dia bisa buka alamat webnya kemudian nanti dia bisa nge-search ya misalkan dia mau cari kontaknya ini nih apa namanya manajernya. Nah, dia ketikkan manajernya kemudian namanya siapa di search kemudian keluar kontaknya manajernya ya orang-orang yang namanya mirip dengan kontak manajernya. Nah, itu adalah salah satu contoh aplikasi sederhana ya yang kita ambil ya deskripsi sistemnya ya. Nah, dari sini nanti kita bisa menghasilkan use case adik-adik. Caranya begini ya. Kita identifikasi dulu paragraf per paragraf. Ini ya caranya tekstual analisis ya. Jadi kita baca benar-benar kalimatnya ya. Kemudian kita tandai kata-kata pentingnya ya. Contoh pada proyek ini akan dirancang dan dibangun sebuah aplikasi yang berguna menyimpan bla 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 bla. Nah, kita cari dulu aktor ya. Aktornya siapa ya. Nah, pengguna aplikasi tersebut nantinya terdiri dari administrator. Nah, ini kita ketemu aktor, ya kan? Itu
di highlight ya, diklik 2 kali atau di di highlight gitu ya. Kemudian klik kanan, kemudian klik kanan. Nah, nanti di sini bisa ditandai sebagai aktor. Nah, otomatis nanti semua yang kata-kata administrator itu udah tertandai kuning. Nah, ini administrator. Keluar di sini ya. Tuh, keluar ikonnya ini. Nah, ikon use case-nya. Nah, kemudian kita baca lagi, kita cari lagi aktor yang lainnya. Adalah pengguna yang memiliki hak akses, sedangkan staff adalah pengguna dengan hak akses yang lebih terbatas. Nah, staff. Staff kita tandai. Klik kanan, kemudian kita tandai sebagai aktor. Nah, otomatis semua string yang staff itu akan ditandai sebagai aktor. Ya. Nah, dari textual analysis ini kita cari aktor, kemudian kita cari use case-nya ya, yang bundar itu loh, yang bundar ya. Karena di use case kan diagramnya adanya itu kan, gambar manusia sama gambar elips itu ya. Nah, berikutnya ini kita cari lagi, udah nggak ada lagi aktor ya. Kemudian sekarang kita cari use case-nya ya. Fiturnya apa? Aplikasinya harus bisa ngapain? Nah, ternyata di sini ada administrator dapat menambahkan kontak baru. Nah, ini berarti menambahkan kontak baru. Kita tandai dia sebagai use case. Ya. Nah, di sini yang Saman pedulikan aktor sama use case saja terlebih dahulu ya. Karena nanti action requirement class ini dia ada di diagram yang lain ya. Karena kita mau membuat use case, kita perhatikan saja aktor sama use case-nya. Ya. Kalau mau yang lain-lainnya juga ada banyak tuh di sini ya. Nah, ini tapi kita sekarang fokusnya ke aktor sama use case saja. Nah, klik use case. Nah, dia akan masuk di sini ya. Menambahkan kontak baru. Ya. Extracted text itu adalah teks yang ada di extracted text ini adalah teks yang ada di dalam ininya di deskripsi sistemnya. Kalau kandidat kelas ini nanti yang akan menjadi string yang ditampilkan di diagramnya, Adik-adik. Ya, nanti ini bisa dirubah ya. Oke, kita selesaikan dulu ini. Dan juga mengubah maupun memperbarui kontak tersebut kemudian. Nah, ini ya, mengubah sama memperbarui itu kan sama. Mengubah sama memperbarui itu kan sama. Dia kan edit sebenarnya kan. Cuma masalah kata-kata aja ini ya. Mengubah maupun memperbarui kontak tersebut kemudian. Ya, mengubah maupun memperbarui kontak. Oke, ini klik kanan, terus kemudian di sini kita tandai dia sebagai use case. Ya. Nah, ketemu lagi di sini. Mengubah maupun memperbarui kontak. Ya. Terus kemudian kita cari lagi, pokoknya kata kerja. Ya. Nah, itulah kenapa saya bilang di pertemuan sebelumnya bahwasanya usahakan sebisa mungkin itu kata-kata di deskripsi sistem itu menggunakan kalimat aktif ya. Jadi seperti ini kita gampang, pokoknya berarti kan dia kata kerja. Nah, kata kerja itu pasti dia fitur ya. Nah, mengubah maupun memperbarui kontak. Kemudian ya menghapus. Nah, ini ya. Apabila diperlukan, maka administrator juga dapat menghapus. Nah, ini ya, menghapus data kontak dari sistem. Nah, ini kita tandai dia sebagai use case. Use case, stress. Ya. Nah, jadi deh, ini ya, use case. Dengan catatan, untuk mengubah dan menghapus kontak, administrator harus terlebih dahulu menampilkan detail kontak. Nah, ini ya, menampilkan detail kontak. Menampilkan detail kontak. Nah, oke ya. Kita ketemu, terus kemudian habis ternyata ya. Nah, apakah deskripsi sistem ini, apakah semua yang ada di deskripsi sistem ini sudah ditangkap menjadi use case dan aktor? Ya, jawabannya adalah sudah. Tetapi apabila ditanya, apakah deskripsi sistem ini sudah lengkap? Nah, itu permasalahan lain, ya. Permasalahan lain. Tentu saja deskripsi sistem itu kadang kita masih ada yang kelewatan, ya, ada yang kelewatan. Ya. Jadi pada saat bisa jadi ketika yang menganalisis, yang membuat deskripsi sistem, yang wawancara sama orangnya itu, yang wawancara sama klien, ya, atau yang ngelamun, yang mengetikkan ininya, itu berbeda dengan orang yang melakukan analisis, textual analisis. Boleh, ya. Nah, itulah memang gunanya kerja tim. Jadi, kalau misalkan saya yang bikin ininya, deskripsi sistemnya, terus kemudian teman saya yang lain, dia yang melakukan textual analisis. Nanti karena dua orang yang mikir, nah itu akan ketemu, akan kelihatan, ini ada yang kurang. Nah, ini ada yang kurang. Contohnya, bisakah adik-adik mengetahui apa yang kurang di sini? Di deskripsi sistem ini ada yang kurang. Ya. Coba dibaca ya, ada yang kurang di sini.
jelas kurang itu ya. Ayo, mana? Ya. Ada yang tahu yang kurang apa kira-kira? Ada satu hal yang fatal yang kurang ya, yang di sini tidak dijelaskan sama sekali. Yang tidak dijelaskan sama sekali. Keterkaitannya dengan aktor. Keterkaitannya dengan aktor. Ya. Oke, kalau adik-adik perhatikan ya, ini tadi, nah ini ya, mengubah kok menambahkan kontak baru, ya, mengubah maupun memperbarui kontak, kemudian menghapus data kontak, ya, menampilkan detail kontak. Ya, ini yang bisa melakukan siapa? Ya, yang bisa melakukan cuman administrator, ya kan? Nah, terus kemudian stafnya ngapain? Nah, ini ya, stafnya ngapain ya? Nggak dijelaskan tuh. Adalah pengguna dengan hak akses yang lebih terbatas. Sudah cuma gitu aja. Tidak bisa mengubah-ubah data kontak. Terus di bawahnya nggak dijelasin lagi. Staff itu terus kerjanya ngapain? Ya. Apakah dia bisa ngelihat saja? Atau jangan-jangan dia nggak ngapain, cuma user saja. Nah, di sini ya, di sini kuncinya kerja tim ya. Jadi proyek itu ya, itu akan lebih bagus apabila dikerjakan oleh orang banyak ada nih, orang banyak yang sama-sama kerja ya. Bukan orang banyak tapi yang kerja cuma satu, wah itu percuma ya, itu jelek ya. Bisa juga dikerjakan sendirian, tetapi kalau dikerjakan sendirian nanti pasti ada sesuatu hal yang ketinggalan ya, karena dipikir sendiri. Ya, orang kalau mikir sendiri itu kadang ada yang kelewat ya. Nah, itulah gunanya kita bekerja bersama tim. Ya. Dan di era seperti ini ya, itu kecenderungannya itu dipilih orang-orang yang bisa, mesti kalau di banyak persyaratan kerja itu ya mampu bekerja dengan tim. Nah, mampu bekerja bersama tim. Nah, kayak gitu ya. Karena memang ya itu tadi ya, apa namanya? Kalau sendirian itu ya sapu lidi itu kalau cuma satu batang itu dipatahin gampang, tapi kalau misalkan dijadikan satu dipatahin sulit ya kan, kecuali dibuding patah semua ya. Nah, itu karena jadi kalau misalkan apa banyak yang bekerja ya dibandingkan dengan satu orang yang kerja saja, itu hasilnya tentu saja lebih baik yang banyak bekerja ya. Makanya adik-adik harus, itu penting sekali ya, gimana caranya bisa bekerja bersama tim, saling mendukung satu sama lain sehingga bisa menghasilkan produk yang bagus ya. Setelah kalau sendirian ya, ya memang ada bidang-bidang pekerjaan yang sebaiknya dilakukan sendirian ya. Tetapi kalau di era seperti ini ya, kalau ingin menghasilkan produk yang bagus ya, itu sudah merupakan suatu keniscayaan bahwa pekerjaan tersebut harus dilakukan bersama tim ya. Nah, baik. Jadi ini tadi ternyata ada yang kelewatan ya, staff. Nah, staff ini sih kita asumsikan. Nah, caranya bagaimana kalau ada yang ketinggalan ya? Sampai telepon teman sampean. Ini ditanyakan ya, itulah gunanya rapat, itulah gunanya komunikasi. Ditanyakan, jadi lo ini kok staffnya kok nggak ada tugasnya? Emangnya staff itu ngapain? Nah, sampean tanyakan ke teman sampean yang melakukan wawancara, biar nanti temannya tanya lagi. Nah, terus kemudian dia telepon lagi sampean, oh ternyata staff itu nanti dia bisanya cuma ngelihat saja, cuma ngelihat kontak saja. Dia bisa mencari kontak, terus kemudian apa namanya, bisa melihat detail kontaknya. Nah, kayak gitu baru terus itu sampean ikut tambahkan di sini di deskripsi sistemnya. Ini bisa ditambahkan ya. Pengguna staff dapat mencari kontak berdasarkan nama yang diinputkan pada search bar misalkan ya. Nah, kemudian apabila ditemukan, staf dapat melihat detail kontak yang dicari tersebut. Nah, seperti ini ya. Ini stafnya harus konsisten ya. Oke, nah sekarang sudah kita temukan ya untuk staff, jadi dia bisa mencari kontak. Ya, bisa mencari kontak. Mencari kontak. Use case. Kemudian dia juga sama menampilkan detail kontak ya, menampilkan detail kontak. Nah, ini menampilkan detail kontak. Ini tapi karena sudah ada ya, sama ya, menampilkan detail kontak, ini melihat detail kontak sama, hanya beda kata saja, maka ini tidak perlu kita tambahkan ya.
Kalau misalkan perlu, kalau misalkan biar nggak ini, apa namanya, biar nggak bingung nanti, loh ini kok nggak dimasukkan jadi use case gitu ya. Untuk menghindari permasalahan seperti itu, maka kita samakan saja, biar dikuningi sekalian. Ya. Menampilkan detail kontak. Ya. Nah ini, jadi kita tambahan satu ya, mencari kontak ya, sama menampilkan detail kontak. Staff ya, bisa melakukannya. Ya. Nah sampai sini, sampai save dulu aja projectnya. Save. Oke, latihan proyek. Kita save. Oke, ya. Nah, sampai sini apa ada yang bertanya? Apa ada yang ketinggalan? Silakan. Ya. Saya harap di antara adik-adik semua ini ada yang nyoba lah ya. Jangan sampai nggak ada yang nyoba sama sekali. Nanti nggak bisa semua ya. Oke, ya. Jadi silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan, sampai sini dulu. Nanti setelah kita dapat ini, nanti kita bisa generate, kita nanti bisa bikin ya, bisa bikin use case-nya. Ya, use case-nya. Silakan adik-adik, kalau ada yang ditanyakan. Nah, kalau tidak, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Setelah selesai proses ini, textual analysis, ya, kita bisa membuat diagram yang pertama pada UML kita, yaitu use case. Ya. Kita klik kanan di sini, di diagram navigatornya kita tampilkan dulu. Kemudian nanti di sini di UML diagram, ya ada use case diagram. Itu tinggal klik kanan saja di sini. Klik kanan, kemudian new use case diagram. Ya, new use case diagram. Nah, kita kasih nama ya, use case utama sistem. Nah, ini ya. Misalkan kita ganti use case utama sistem. Ya. Namanya. Nah, kemudian kita nggak perlu drag and drop dari sini. Kalau misalkan sampean perlu ya, itu ya nggak apa-apa. Di drag and drop juga bisa ya. Drag and drop action ya. Kayak gini ya. Itu kalau mau buat, kalau nggak pakai textual analysis, berarti kan drag and drop satu-satu ya. Tapi kalau sampean menggunakan textual analysis ya, ini nggak perlu. Ya. Nah, ini kita bisa tinggal seperti ini saja dari. Ya, jadi dibuka lagi requirements capturing-nya tadi. Terus kemudian ada textual analysis. Nah, ini yang tadi kita buat tadi. Deskripsi umum sistem, textual analysis-nya. Ya. Terus kemudian ini diklik saja. Terus tekan shift. Nah, sehingga terseleksi semuanya seperti ini. Nah. Terus kemudian ini tinggal di drag and drop saja. Tarik sini. Lah, muncul ya. Kemudian di sini berikutnya tinggal kita tata saja ya, use case, mengubah kontak, menghapus data kontak, mencari data kontak, menampilkan kontak, menambahkan kontak baru ya. Nah, langsung kemudian kita hubungkan ini sama aktornya. Karena tadi administrator ini bisa semuanya, mengubah. Nah, ini klik aja di bagian atas ini ada ikon garis ya. Ini apa tadi namanya? Menghapus, mencari, detail, menampilkan, dan menambahkan ya. Oke, ini ya. Nah, kalau garisnya ini nanti bisa ditata aja. Nah, gini ya. Terus kemudian staff ini nanti tadi dia bisa mencari kontak. Terus kemudian dia bisa
menampilkan detail kontak. Nah, begini ya, Dek. Kalau mau ininya nggak berubah-berubah, kalau mau ininya apa namanya garisnya nggak berubah-berubah, itu nanti bisa diklik di sini. Misalkan ini di sini, ini ada pin, diklik aja pinnya. Nah, ini diklik pin. Nah, nanti dia ngikut ya, nggak mencelek-mencelek. Oke, begitu ya. Jadi ini kita Ctrl S. Nah, jadilah use case ya. Jadilah kita punya use case. Nah, dan use case kita itu benar ya. Kenapa kok bisa kita bilang use case-nya benar? Karena kita berdasarkan textual analisis ya, berdasarkan deskripsi sistem yang kita dapat dari wawancara dengan user ya, atau dengan tim yang lain ya. Kalau misalkan produknya ini produk yang berbasis ide kita sendiri atau developer sentris ya, jadi kita bisa membuat use case yang benar itu dengan menggunakan textual analisis ya, textual analisis. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ada Dek? Ya. Nah, kalau nanti sudah selesai ya, ini jangan lupa ya, jadi use case itu hanya diagram awal saja, Dek. Ya. Hanya diagram yang di awal. Nanti di dalamnya use case itu ada namanya activity diagram. Ya. Kalau kita klik di sini, nah ini di sini bisa add new diagram. Ya. Jadi ketika diklik 2 kali nanti ada diagram lagi. Di minggu berikutnya nanti kita belajar membuat activity diagram. Ya. Activity diagram itu seperti apa ya. Nah di minggu ini targetnya sampai selesai saja ini apa namanya deskripsi sistemnya yang jelas, kemudian dilakukan textual analisis, kemudian dibuat use case diagramnya. Ya. Kalau misalkan nanti ada kesulitan bisa tanya aja lewat WA atau lewat apapun ya. Kalau bisa dikerjakannya pada saat pertemuan ini aja. Ya. Oke. Terus kemudian misalkan sampean ini ya apa namanya sudah jadi ini terus kemudian ini gimana ini apa namanya ngopinya ke Word atau ke SKPL misalkan. Oh iya saya belum kasih formatnya SKPL ya. Oke, jadi itu nanti gampang tinggal ekspor aja. Ekspor. Nah, sampean bisa jadikan ini active diagram as image. Ya, nanti dia akan nyimpan diagram yang ini sebagai satu file gambar atau nanti kalau yang ini semua diagram sampean nanti akan diekspor jadi gambar satu-satu. Ya. Bisa juga langsung di print jadi PDF juga bisa. Ya. Print. Nah ini ya, ini diagram sampean. Ya. Bisa diganti-ganti kertasnya, orientasinya, bisa landscape, bisa portrait ya. Nanti bisa di print sebagai PDF atau bisa langsung dikonekkan ke printer ya. Nah tapi kalau misalkan kita pakainya yang community edition ada watermarknya di sini. Ya, itu tapi nggak apa-apa ya karena kita memang belajar ya. Oke, itu adik-adik ya.